14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di depan rumah. Dia sedang membaca koran dan mendengarkan radio. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional. Apa yang kau dengar belasan? Aku harus memberitahunya kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Arrangements are now being made. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf rumah saya itu jalanan. Tidak apa. Silakan duduk. Bung Hatta, bagaimana tentang kemerdekaan kita, Bung Hatta? Kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Tapi menurut saya menyerahkan kepada PPKI itu bukankah hal yang tidak. Oh, saya berkata seperti itu. Bukankah menyerahkan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI itu hal yang tidak wajar? Mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia dalam kekuasaan. Jadi ini waktu yang tepat untuk kita memperbaiki sebelum Sekutu datang. Saya setuju. Apakah bukan sudah dapat dengan kita? Kita menunggu Bung terlebih dahulu. Tidak bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke Bung Karno? Ada apa, Bung Hatta? Guna membahas. Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Nah. Waalaikumsalam. Mari jalankan. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya mendengar Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia menjadi kepemimpinan baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah Bung. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari Mata, mari. 15 Agustus 1945 pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Nikanda, Sukarni, Darwis, dan Sayyidul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, malam ini juga kita kibarkan resolusi. Sekarang merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno diperlukan, maka ada ketumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran yang terjadi. Tolonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Tidak. Kalau tata gunanya bertengkar, mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Tiganya, kita tidak boleh berubah. Saya hanya mengingatkan, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan hari ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dihargai sebagai pembelajar seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesakkan
golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik. Ya, kita bawa keduanya ke satu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi gimana kita akan membawanya? Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatinya keduanya. Saya akan menghubungi saudaraku Subeno untuk ini. Assalamualaikum. Saya akan menghubungi saudaraku Subeno untuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Jarwi? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan tempat tinggal untuk menyembunyikan menculik Bung Karno dan Hatta untuk mendesak mereka dan melaksanakan proklamasi? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat nanti kita pakai rumah Diao Kiesong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Diao Kiesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk membawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Kenapa ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyiapkan kota. Apa yang Anda ingin bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena utara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Ini kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Dapat sama Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan menyerang kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Diao Kiesong. Sebenarnya apa yang kalian segera dulu kami? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Mereka baru kembali. Mereka bawa Padma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Sekali, ada apa sebenarnya? Ini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin memberikan atas diri payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentuk Jepang. Kita bisa dijajah, Bung.
ada Mr. Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Karena bisakah aku menemui Subarjo dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Pak PPKI batal karena mereka tidak ada, jadi aku kesini ingin menemui mereka. Karena bagi para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Begitu izinkan aku melihat mereka terlebih dahulu. Mari masuk. Let's go. Cita. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya. Iya, Bung. Bukankah saya dan Sarir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Kak. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kami bilang, lihatlah si Guntur dari tadi menangis terus. Maka saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang Bung Karno. Tidak. Saya berjanji menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Bisa. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945, pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan istri dan anakku terlebih dahulu. Silakan, Bu. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksana Maeda berkumpul Insinyur Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sama dalam tempo yang singkat dikenal. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Bagaimana kalau semua yang hadir? Saya rasa jangan, lebih baik kita dalam proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau teruskan naskah ini. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Setuju. Setuju, Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Bung Karno. Setuju. Mana sepeda Bung? Baiklah. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penguasa Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sambil membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang
tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Menyatakan kebulatan itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam yang tempo sesingkat-singkat. 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.